Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Begitu keluar dari kamar mandi, Venita mendapati Madam Vanessa tengah menunggunya untuk sarapan. Sayang, sini sarapan bareng sebelum kamu berangkat kerja, undang Madam Vanessa penuh senyum. Melihat bagaimana Madam Vanessa tadi marah dan meneriaki anaknya, Venita merasa sedikit canggung. Dia tidak pernah menyangka bahwa di balik kelembutan dan keanggunan beliau terselip sifat yang begitu berlainan. Harus diakui, setiap orang memang memiliki rahasia yang mereka sembunyikan. Mungkin hal ini pula yang menjadi rahasia Madam Vanessa, mengingat keduanya belum lama berkenalan. Tapi Venita tetap patuh pada perintah Madam Vanessa. Dia duduk di kursi dan mencoba menikmati sarapan. Maaf, kamu harus melalui hari yang begitu mengejutkan, Madam Vanessa berkata dengan nada penuh penyesalan. It's okay, Maam, jawab Venita singkat. Madam Vanessa tiba-tiba menggenggam tangan Venita. Aku akan buat Troy bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Maksudnya apa, Maam? Dia akan menikahi kamu secepatnya. Suara dentingan sendok yang beradu dengan piring mengisi kesunyian. Venita benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Madam Vanessa. Apa? Menikah dengan tuang sombong itu? Maaf, sepertinya ada kesalahpahaman. Jangan menyangkal. Apa berandal kecil itu mengancam kamu? Jujur saja, aku benar-benar malu dengan kejadian ini. Kalau saja dia bukan anakku, tentu sudah berakhir hidupnya. Terlihat wajah lembut itu menjadi wajah yang siap menerkam mangsanya, penuh ancaman kematian. Venita tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin menjelaskan kesalahpahaman ini, tapi sepertinya Madam Vanessa masih dipenuhi dengan amarah. Saat akan mengucapkan penjelasannya, Venita lalu tersadar akan waktu yang terus berjalan. Dan kalau dia tidak bergegas, dia akan terlambat. Maaf, saya sungguh minta maaf, tapi saya harus berangkat kerja. Ini sudah terlalu terlambat, ucap Venita terburu-buru. Kamu bisa izin hari ini, balas Madam Vanessa dengan ringan. No, maaf, itu bukan tindakan yang tepat untuk izin secara mendadak. Venita berusaha tegas. Saya berjanji, saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Maaf, saya permisi. Lalu Venita segera bangkit dan meninggalkan Madam Vanessa dan Aru. Dia harus bergegas bila tidak ingin mendapatkan masalah di tempat kerjanya. Untungnya hanya perlu waktu sebentar untuk sampai di restoran tempatnya bekerja. Hei, tumben jam segini baru sampai. Jalanan macet kah? Sapa Ama begitu melihat Venita yang terengah-engah. Sambil mengatur napas, Venita menjawab pertanyaan Ama dengan anggukan kepala. Hari ini, shift ini Venita merasa pekerjaannya akan berlalu dengan tenang, hingga seorang tamu penting datang dan mendudukkan dirinya di kursi dengan anggunnya. Itu Tuan Mayer. Melihat siapa yang datang, otomatis semua pelayan langsung menoleh ke arah Venita. Entah kenapa sepertinya hanya Venita yang bisa menjinakkan sang tamu penting itu. Buktinya, hari ini kemarin beliau tidak mengajukan komplain sedikit pun. Berbeda saat orang lain yang akan melayani beliau. Rasanya semua yang para pelayan lakukan adalah kesalahan. Sedikit terganggu dengan tatapan mata dari beberapa temannya. Venita berusaha cuek dan memilih melayani tamu yang lain. Berusaha agar sang tamu penting itu dilayani oleh pelayan lainnya. Sayangnya keinginannya itu tidak berjalan mulus sesuai keinginan Venita. Karena segera saja Tuan Mayer memanggil namanya. Yes, sir, ada yang bisa saya bantu? Tanya Venita begitu dia mencapai meja Tuan Mayer. Duduk. Venita sedikit terkejut dengan apa yang diucapkan oleh sang tamu. Maaf, duduk, ada hal yang ingin saya bicarakan, ucap Tuan Mayer tegas. Maaf sir, tapi saya sedang bekerja sekarang, jawab Venita tak kalah tegas. Panggilkan manajer kamu. Dek,
Seketika lutut Venita tak bertenaga. Apa maksud perkataan Tuan Mayer? Apa hanya karena dia tidak menuruti perkataannya, dia akan melaporkan dirinya kepada manajer? Meski begitu, Venita tetap menuruti perkataan Tuan Mayer. Dia kembali ke belakang dan memberitahu pesan Tuan Mayer kepada manajernya. Sang manajer langsung memasang wajah penuh selidik yang galak dan gugup secara bersamaan. Tak berselang lama setelah sang manajer menghadapi Tuan Mayer, manajer memanggil Venita. Turuti apa permintaan Tuan Mayer. Kalau beliau ingin kamu menemani dia, temani dia. Dalam hal yang wajar, ucap manajer dengan penuh perintah. Pekerjaan kamu taruhannya. Setelah mendengar perintah sang manajer, mau tidak mau, Venita menurutinya. Dia tidak ingin mendapatkan masalah lainnya hari ini. Sepeninggalan sang ibu, Troy merasa dunianya menjadi gelap. Dia tidak percaya kalau orang yang selama ini dipercayainya tidak bisa mempercayai dirinya. Apa yang terjadi? Tanya Troy dingin kepada Mr. Khan. Sir, Madam menelpon saya tadi pagi-pagi sekali. Beliau bertanya di mana Anda berada, dan saya menjawab sebagaimana yang terjadi, bahwa Anda di hotel bersama Miss Venita. Jawab Mr. Khan. Dia tahu karirnya sedang dipertaruhkan sekarang. Terus, saya segera ke sini begitu Madam meminta kehadiran saya. Saya pikir Anda sudah pulang. Troy menutup wajahnya dengan tangannya. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mau marah kepada asistennya juga percuma. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi ibunya sudah mengeluarkan perintah untuk menikahi Venita sebagai bentuk tanggung jawab. Di usianya yang ke-33 tahun, dia harus menikah dengan perempuan asing yang baru beberapa hari dia temui. Sungguh hidup yang penuh kejutan. Siapin mobil, aku harus bekerja. Lalu Troy masuk ke kamar mandi dan bersiap bekerja. Apapun yang terjadi, bekerja selalu bisa mengalihkan pikirannya. Paling tidak dengan bekerja, dia akan merasa bisa sedikit mengontrol emosinya. Mr. Khan mengangguk dan segera mempersiapkan mobil sang tuan. Tak sampai 10 menit, Troy sudah turun ke parkiran basement dan masuk ke mobilnya. Di dalam ruangannya, Troy menyibukkan diri dengan pekerjaan. Bahkan dia tidak mengetahui bahwa jam makan siang sudah terlewat begitu saja. Juga beberapa panggilan yang sengaja diabaikannya. Biasanya dengan menyibukkan diri dengan bekerja bisa membuat dia lebih tenang. Tapi tidak kali ini. Dia merasa hidupnya telah hancur. Bagaimana bisa dia pada akhirnya harus menikah dengan perempuan kampungan dan meninggalkan Bella terkasihnya. Belum lagi bagaimana dia akan menjelaskan kepada Bella, bisa gadis itu berhasil dia temukan, bahwa sekarang dia adalah seorang lelaki yang sudah beristri. Padahal semua orang mungkin tahu bahwa Troy mengabdikan hidup dan cintanya hanya untuk Bella seorang. Pada akhirnya Troy menghubungi kedua sahabatnya untuk menemani dirinya melewati hari yang penuh tekanan ini. Ketiganya membuat janji untuk bertemu di klub malam langganan mereka. Tumben ngajakin keluar, tampaknya Tuan Darin kita sedang ada masalah, goda Aaron penuh semangat. Sepertinya begitu, dan ini pasti tidak akan jauh dari seseorang bernama Bella. Iya kan? Dikta kali ini yang menggoda. Troy hanya bisa melirik kedua sahabatnya dengan tatapan tajam. Tapi mau bagaimanapun, tebakan keduanya tak pernah salah. Dan memang masalah Troy hanya akan berkisar seputar pekerjaan, Bella dan keluarga. Tak pernah keluar dari ketiga jalur itu. Kayaknya kalian harus jadi grossman sebentar lagi. Dikta langsung tersedak mendengar perkataan Troy. Tidak hanya Dikta, Aaron pun harus memuntahkan minumannya setelah mendengar perkataan Troy. What? Apa Bella udah ketemu? Tanya Dikta dengan serius dan antusias. Ini adalah berita besar abad ini. Akhirnya setelah penantian 2 tahun, Troy bisa bersatu dengan pujaan hatinya yang telah menghilang. Troy menggelengkan kepalanya. Bukan sama Bella,
tapi sama perempuan lain. Kok bisa? Madam Vanessa Darin sudah bertitah, jawab Troy lesu. Kok bisa? Aaron mengulangi pertanyaan Dikta. Daripada kalian tanya kayak gitu, mending kalian mikir gimana caranya supaya aku gak harus melakukan pernikahan ini. Bro, kita gak bisa berbuat apa-apa kalau gak tahu inti permasalahannya. Troy memikirkan sejenak perkataan Dikta. Memang ada benarnya. Percuma minta solusi kepada mereka, sedangkan mereka tidak tahu inti permasalahannya. Namun Troy merasa ragu untuk menceritakan kisah dimulainya Tita sang ibu. Mungkin next time cerita, tapi sekarang urgent banget. Dan jelas aku sangat kesulitan menghindari Tita beliau sekarang. Ketiga sahabat itu menghela napas bersama. Di saat yang bersamaan pula ketiganya menegak minuman mereka masing-masing. Bersambung. Thank you for watching.